Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes, ayo membaca. Iya, terima kasih nih Kang Silvan Nugraha. Hari ini saya bisa mengundang di channel Pena Mr. Bams, di mana di program channel Pena Mr. Bams ini ada sebuah program yang mengajak guru-guru pendidik atau yang concern ke dunia pendidikan untuk ngobrol bareng di channel ini. Selain itu, kita juga ada program tentang literasi, taman baca, tutorial, hobi, dan keluarga. Dan acara ini juga didukung oleh 3 Second, juga ada Guru Penggerak Indonesia, sebuah website yang bergerak di bidang pendidikan, bareng Om Jay, saya sebutkan Om Jay. Terima kasih Om Jay yang sudah support juga program ini dari Guru Penggerak Indonesia. Ya, biar Sobat Juara, jadi kita punya panggilan Sobat Juara Kang Silvan untuk para penonton Sobat YouTube. Juara. Ya, Sobat Juara. Kenapa juara? Ya, biar ada semangat lah. Ya, seperti Kang Silvan yang kemarin sudah juara katanya ya. Alhamdulillah. Oke, Kang Silvan, biar kenalan dulu deh, biar Sobat Juara tahu dari mana, ngajar di mana, dan sebagainya. Enggak? Oke, perkenalkan nama saya Silvan Egistian Nugraha. Saya sekarang mengajar di SMP Taruna Bakti. Dari kecil sampai besar, sekarang alhamdulillah tinggal di Bandung, seperti itu. Ya, ngajar mata pelajaran apa, Kang Silvan? Oh ya, untuk saat ini alhamdulillah saya mengampu mata pelajaran PPKN lah istilahnya ya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya, nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut, biasa sih saya kalau misalnya ngundang narasumber, biasanya suka cari-cari informasi di YouTube. Ternyata Kang Silvan nih luar biasa juga ya, YouTube pembelajarannya itu keren banget ya, materi-materi PKN pelajaran SMP ini sudah ada, dan kita coba lihat tayangan berikut ini. Halo Citizen, ketemu lagi dengan saya Silvan Egistian Nugraha. Hari ini kita akan belajar mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita kuy. Oke Citizen, sebelum kita bahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, kita harus tahu dulu apa sih itu Pancasila. Pancasila secara bahasa itu terdiri dari dua suku kata, yaitu kata panca dan juga sila. Kata panca ini memiliki arti 5, sementara kata sila ini memiliki arti sebagai asas, aturan, atau dasar. Jadi kalau kita... Oke, itu tayangannya ya, YouTube yang dibuat oleh Kang Silvan. Ternyata subscribernya udah banyak juga ya Kang Silvan ya? Ya lumayan sih, kalau belum bisa dibilang banyak lah kalau dibandingin Atta Halilintar ya. Iya, pembandingnya Atta Halilintar ya. Kayak podcast ini dibandingin sama Deddy Corbuzier jauh banget. Tapi mudah-mudahan yang kecil tuh bisa jadi banyak-banyak. Ya, Kang Silvan ini kita sih ingin mengeksplor apa yang sudah dilakukan oleh Kang Silvan ketika pengalaman mengajar di dunia pendidikan itu dari tahun berapa sih Kang Silvan nih ngajar? Saya mulai mengajar itu dari 2016. Berarti sekarang sudah 2021 ya, hampir 5 tahun berarti. Mengajar. Alhamdulillah sudah mengabdi di dunia pendidikan ini kurang lebih selama 5 tahun. Masih kurang lah pengalamannya ya dibandingkan Mr. Bams ya, masih seadanya pengalamannya, tapi ya masih sama-sama belajar lah kita ya. Oh, gitu. Sudah berapa sekolah yang Kang Silvan tempat bekerja itu sudah berapa sekolah? Kalau untuk resminya udah 2 sekolah, yang satu itu tapi magang. Kemudian sekarang di SMP Taruna Bakti, sempat juga saya jadi tutor di Universitas Terbuka selama 2 semester, berarti semester ini masih menunggu konfirmasi apakah kembali diberikan mata kuliah atau tidak, tapi sejauh ini berarti saya sudah mengajar di 3 tempat.
di SMP dan juga di universitas terbuka. Oh, jadi Pak dosen juga ya ternyata ya. Ya, Pak dosen bisa juga. dibilang. Ya kan ngajar mahasiswa, jadi pasti panggilannya Pak dosen. Apa sih suka duka yang sangat berkesan buat Kang Silvan selama ngajar beberapa tahun ini? Dibilang tadi misalnya apa pengalaman yang belum terlalu banyak, tapi kan pasti ada pengalaman-pengalaman yang membuat Kang Silvan ketika ngajar tuh, oh ini yang berkesan gitu. Ada nggak Kang Silvan? Ya, kalau menurut saya ya Pak, karena seorang guru itu beda ya dengan karyawan di kantoran sebagainya. Kita itu berbicaranya, berkomunikasinya dengan orang lagi, dengan makhluk lagi. Kalau saya pribadi, entah kenapa setiap minggu itu selalu ada yang bisa buat saya ketawa terbahak-bahak. Oh, Baik iya. dari kejadian yang disengaja, ataupun misalnya anak-anak lagi ngelucu itu sengaja, ataupun tingkah pola anak-anak yang nggak sengaja yang bikin lucu, ada aja yang bikin ketawa. Jadi ada yang bilang guru itu awet muda, ya saya merasakan sekarang ternyata memang karena banyak sekali yang membuat saya tertawa. Walaupun mungkin tidak dipungkiri ya, beberapa anak membuat kita pusing dengan kenakalannya dan sebagainya. Tapi Ya. menurut saya ketika menjadi seorang guru, berbeda dengan pekerjaan lain, itu selalu ada tingkah laku pola anak ataupun suatu kejadian-kejadian itu yang bisa membuat kita sangat tertawa terbahak-bahak. Jadi ya itu mungkin salah satu penyebab guru katanya awet muda, karena kita terus tersenyum, terus ketawa, terus berinteraksi dengan yang lebih muda. Jadi Ya. kebawa muda lah istilahnya. Itu yang Hmm. tidak bisa saya lupakan. Dan yang paling berarti buat saya adalah ketika saya berkomunikasi dengan anak-anak, entah sengaja atau tidak, kita ketawa bersama-sama, akhirnya ya senang-senang bersama. Itu sih yang membuat saya yang Oh, paling berkesan. oh gitu ya, tertawa bersama dengan anak-anak menjadi seolah-olah penyemangat buat kita juga ya, yang bikin rindu yang selama ini ketika Ah iya, pandemi ini tidak tergantikan ya. betul sekali Pak. Kalaupun kita bercanda ya, ketika kita bercanda atau berkomunikasi dengan layar itu feel-nya rasanya itu beda ketika kita Beda. berkomunikasi dengan anaknya langsung gitu. Ya. Beda beda sekali ya, walaupun ya kita tetap suka Hmm. bercanda, suka ngelucu, anak tetap ketawa, tapi ada yang hilang ketika Ada yang kita hilang. bercandanya hanya tetap layar. Ya, nah di masa pandemi ini justru saya lihat kan guru tertantang ya untuk memberikan materi-materi yang bisa nyambung dengan program pembelajaran jarak jauh. Salah satunya materi-materi yang kita sampaikan, akhirnya Kang Silvan bisa menampilkan tayangan-tayangan materi di YouTube. Itu apa sih yang awalnya mendasari ini kayaknya harus jadi YouTuber atau harus mungkin awalnya cuman apa ya, bagaimana membantu pekerjaan kita agar lebih mudah sehingga tayangan itu bisa disaksikan oleh siapa saja meskipun Kang Silvan ngajar di SMP Taruna Bakti, tapi kan ternyata materi yang di-upload di YouTube itu tidak hanya murid-murid langsung yang menikmati, tapi banyak banyak yang menikmati, tidak hanya murid, bahkan guru pun merekomendasikan materi-materi yang di-upload di YouTube tuh digunakan. Itu awalnya gimana, Kang Silvan? Prosesnya sehingga Kalau kalau saya Pak, awalnya memang tujuan awalnya kan membantu kegiatan belajar saya. Karena kan memang saat pandemi ini guru dituntut untuk berinovasi dan salah satu inovasi saya adalah saya mencoba membuat channel YouTube yang berisikan materi-materi dengan tujuan hmm, awalnya sih supaya kalau anak-anak pusing mau belajar ulang itu tinggal hmm, putar putar ulang kalau YouTube kan, hmm, dan kebetulan saya settingnya itu terbuka, semua orang hmm, bisa akses bisa. sehingga ya mungkin sampai ke banyak daerah dan ya lumayan seperti sekarang. Hmm, Yang kedua itu saya memang suka menonton YouTube. Jadi hmm, mungkin 1 atau 2 tahun ini saya udah mulai rutin menonton YouTube ya, sehari itu ya pasti ada nontonnya. Pengganti TV, TV udah mulai saya hmm, tinggalkan, pindah ke YouTube hampir rutin tiap hari ya, 10, 20 menit itu ada di YouTube, terus berpikir orang-orang bikin YouTube, loh kenapa saya enggak aja sekalian bikin juga. Akhirnya dicobalah seperti itu. Yang ketiga, saya melihat beberapa konten YouTube itu ternyata bernuansa negatif lah ya, bisa dibilang banyak hmm, hal-hal yang negatif dan yang saya lihat anak-anak pun banyak yang mengakses YouTube. hmm, Saya
secara pribadi tidak punya kemampuan untuk menghapus akun-akun ataupun konten-konten negatif tersebut, tapi sekarang saya coba menyeimbangi dengan memberikan konten yang positif. Jadi minimal kalaupun di YouTube banyak konten negatif, ya saya mencoba memberikan sumbangsi beberapa, video atau konten yang positif. Ya semoga bisa menyeimbangkan lah YouTube yang Ya, banyak ya, ya. negatifnya, ditambah juga dengan dari konten-konten kreator yang memberikan dampak positif. Apalagi beberapa bulan kemarin kan banyak, kreator yang cukup viral, tapi karena hal negatif yang saya Hmm. takutkan, anak-anak kan mudah meniru ya, karena itu Hmm. viral, ingin ikut viral, dibuatlah Hmm. konten yang sama, di-upload-lah juga, Hmm. dan takutnya ya tadi, munculnya degradasi moral di anak bangsa kita karena kebanyakan melihat sesuatu yang Hmm. tidak seharusnya dilihat. Berbeda dengan TV yang ada sistem sensor kan ya, Hmm. kalau YouTube itu cenderung terbuka sehingga beberapa hal tidak tersensor, anak meniru dan sebagainya. Jadi intinya sih ada 3 hal yang membuat saya terjunlah istilahnya ya ke YouTube. Walaupun saya belum bisa berani bilang saya YouTuber, tapi saya hanya seorang guru yang punya sebuah akun YouTube. Yang pertama tadi itu, saya ingin berinovasi dalam pembelajaran, yang kedua saya ingin membuat yang kedua saya sering menonton YouTube sehingga terpikir untuk membuat YouTube, yang ketiga adalah bahwa saya sendiri merasa bahwa saya harus menjadi penyeimbang ketika banyak kreator yang membuat konten yang kurang baik, saya harus mencoba menjadi penyeimbang lah untuk membuat konten yang lebih baik, bisa menutup atau menambal hal-hal negatif tersebut. Jadi itulah 3 alasan atau 3 penyebab saya iseng-iseng membuat, channel YouTube, seperti itu. Iseng tapi luar biasa ya, bermanfaat, apalagi serius gitu ya. Apalagi serius gitu. Ya, tapi kan gini ya, ketika Kang Silvan masuk ke dunia apa, dunia pendidikan formal, berada di sebuah lingkungan yang apa ya, yang pasti kan heterogen banget ya. Guru ada yang guru maaf ya, misalnya dari sisi usia dan sebagainya, dari sisi pengalaman yang juga berbeda, atau juga punya pengalaman ketika jadi murid, itu kan bisa jadi sebuah apa ya, sebuah refleksi bahwa oh dulu aku pernah jadi murid gini, dapat guru begini, kemudian saat hari ini pun kita sama-sama misalnya ngajar ya, dan kita nih satu alma mater ya, Irfan di SMA Bale Endah nih, nggak apa-apa kita buka-bukaan aja gitu. Jadi kalau Kang Silvan lulus tahun berapa? 2012. 2012 ya, 2012, saya 1992. Jadi cukup jauh ya, 30. Iya, 22 tahun lah ya ada. Ya 20, betul 20 tahun gitu ya, masih beda keluarga, tapi sama-sama satu alma mater, Bale Endah. Ya alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol di sini, dan betul tadi kata Kang Silvan bahwa kita harus jadi penyeimbang. Kita nggak bisa membentengi dari hal-hal yang sifatnya negatif. Kalau guru ya cuman ngasih apa ya, nasihat, ajakan, buka channel YouTube yang baik dan sebagainya, tapi semuanya ada di jari mereka, semuanya ada di hati mereka, semuanya ada di pikiran mereka. Dan apa yang kita lakukan adalah hanya sebagai penyeimbang, termasuk tayangan ini Kang Silvan. Jadi tayangan ini pun sebetulnya ya penyeimbang lah, memberikan warna lain, bahwa tadi kalau alasannya adalah inovasi, ya saya juga coba ambil bagian berinovasi, ngobrol sama guru-guru siapapun, ya tidak melihat bahwa yang hadir di sini harus punya kualifikasi ini itu, enggak kok. Ini tempat yang bebas, siapapun nanti Mas Silvan bisa merekomendasikan siapa yang nanti diajak ngobrol di sini, itu sangat-sangat terbuka gitu. Jadi alhamdulillah hari ini bisa ngobrol. Terus gini Kang Silvan, dari konten-konten YouTube yang dibuat, kemudian terakhir itu Kang Silvan dapat penghargaan dari UPI ya, alma mater tercinta ya. Saya juga ngerasa jadi alma mater UPI setelah PPG tuh Kang Silvan. Jadi ngerasa alma mater UPI. Dulu mah cita-cita ke IKIP ya waktu itu, tapi tahun 92 tuh saya udah daftar ke IKIP, ikut program PGSD, tapi mungkin Allah berkehendak lain, belum saatnya masuk. Tapi waktu program PPG, saya alhamdulillah sampai ketemu sama Kang Silvan waktu mau wisuda ya, waktu itu ya. Ya, alhamdulillah Itu jadi ya. sekarang ketemu lagi di YouTube, jadi sesuatu yang berkah gitu. Itu apa ya? Itu gimana tuh? Tanggapan dari Kang Silvan, kenapa sih kita
harus misalnya membuat channel YouTube, kemudian apa yang juga tantangan apa yang kira-kira dari proses membuat YouTube ini sehingga sekarang efeknya juga dapat anugerah gitu ya dari UPI. Alhamdulillah. Itu prosesnya seperti apa, atau itu tiba-tiba, atau sebelumnya sudah ada wawancara dari pihak UPI, atau gimana tuh? Kalau boleh tahu kita berbagi di sini. Ya. Kalau sebenarnya kan kenapa harus buat itu, pertama buatnya itu gratis ya, nggak pakai modal sama sekali, yang penting ada niat buat. Saya sebenarnya mungkin dari pertengahan 2019 itu sempat punya niat untuk buat channel YouTube, tapi memang belum terkonsep mau buat channel seperti apa, mau membahas apa, nggak punya target muluk-muluk lah ya, cuma buat video ya sekedar iseng aja pada awalnya, cuman belum ada lah keinginan, belum ada niatnya benar-benar niat ingin buat, itu baru sekedar niat awal saja. Sehingga akhirnya terus saya coba konsultasi ke beberapa teman yang sudah punya channel YouTube lebih dulu, yang sudah punya subscriber lumayan juga, yang sudah konstan dalam mengupload videonya, share, dan akhirnya pada satu titik saya merasa, oh ini saatnya saya buat YouTube. Titik itu adalah ketika mulainya pandemi COVID-19, yang mana kita tahu kan sudah mulai, yang biasanya saya itu tiap hari hampir pulang maghrib atau isya, karena memang selain mengajar ada beberapa kegiatan lain baik dari hobi saya sendiri maupun ada ya silaturahmi lah dengan teman-teman. Jadi pulang ajar tidak langsung ke rumah, hampir tiap hari itu maghrib isya. Tiba-tiba COVID datang, kita PSBB waktu itu, akhirnya kan pulang ngajar itu sekitar jam 3, artinya saya punya 3 jam kosong yang biasanya saya gunakan untuk ketemu teman-teman ataupun melaksanakan hobi saya. Begitupun di hari Sabtu Minggu yang biasanya saya ada kegiatan-kegiatan jadi kosong. Ketika itu saya ingin mengisi lah waktu luang saya, tetap ingin produktif di saat pandemi, ceritanya seperti itu. Maka dibuatlah channel YouTube tersebut. Akhirnya diputuskan untuk konten awalnya itu adalah kita mau fokus pada pendidikan atau pada materi pendidikan yang saya ampu, yaitu PPKN. Ya selain membuat channel YouTube bisa digunakan juga untuk media pembelajaran saya, bermanfaat untuk saya, bermanfaat untuk peserta didik. Tapi ternyata guru-guru lain pun dari berbagai daerah itu ternyata menggunakan video-video saya sehingga naiklah subscriber-nya, dan oh iya ternyata YouTube saya terpakai, bukan hanya bermanfaat untuk saya pribadi, ternyata bermanfaat bagi yang lain juga, alhamdulillahnya. Walaupun pada rencana awalnya saya tidak punya niatan untuk mencapai sekian subscriber, sekian view. Bahkan kalaupun ada target awal, sebenarnya saya bilang ya dapat 1000 subscriber di tahun pertama juga udah syukur gitu. Saya targetnya dapat 1000 subscriber di tahun 2020 akhir, ya targetnya itu. Awalnya seperti itu, tapi melihat respon dari luar ternyata lumayan bagus. Akhirnya udahlah saya lanjutkan, toh ini juga bagian dari tugas saya sebagai guru untuk membuat media pembelajaran. Setelah itu jadilah YouTube. Nah, setelah jadi YouTube, beberapa guru dan juga Dinas Pendidikan Kota Bandung itu mengajak saya untuk mengisi 2 episode konten pembelajaran di TV Bandung 231 ya, waktu itu salah namanya. Para TV parabola seperti itulah. Salah satu channelnya diberikan 2 slot, 2 episode di 2 minggu untuk mengisi konten pembelajaran. Kebetulan karena ketua MGMP dan kepala dinasnya melihat YouTube saya, udah ini ajalah, ini juga bisa karena sudah pengalaman kan membuat video pembelajaran, sehingga ketika masukkan ke dalam TV di Dinas Pendidikan juga tidak usah dilatih dari awal lagi, sudah tahu angle dan lain sebagainya lah, sudah aman. Sehingga dimintalah oleh Dinas Pendidikan untuk mengisi konten pembelajaran tersebut. Bahkan diminta juga sebagai editor. Kalau editor saya mengedit 4 episode, kalau mengisi konten itu 2 episode, seperti itu. Nah dari situ, oh ya ternyata YouTube itu luas ya, bukan tok membuat video YouTube, ternyata dari YouTube bisa memberikan efek yang luar biasa pada orang lain, termasuk saya, sehingga akhirnya dipercaya oleh Dinas Pendidikan Bandung. Itu setelah konten di video pembelajaran untuk Dinas Pendidikan selesai, dikabarilah oleh salah satu alumni UPI mengatakan bahwa UPI mengadakan sebuah perlombaan lah kasarnya ya, sebuah perlombaan beberapa kategori.
Kemudian saya lihat ada kategori inovasi dalam pembelajaran TIK khususnya. Karena itu kayaknya masuk nih YouTube ke dalam inovasi pembelajaran TIK. Maka saya coba daftarkanlah dalam lomba tersebut. Adapun sebenarnya kita seperti membuat portofolio lah, atau bisa dibilang karya tulis ilmiah. Nah, dibuat karya tulis ilmiah yang menjelaskan YouTube yang saya buat ini seperti apa, manfaatnya seperti apa, seluas apa. Kita penjurian mungkin ada sebulan ya mungkin, atau setengah bulan, saya kurang ingat berapa lama penjuriannya, sampai akhirnya saya udah lupa sebenarnya saya ikut lomba itu 15 hari karena ada kesibukan. Saya udah lupa lah ada ikut lomba itu. Kemudian saya lupa, tiba-tiba ada notif di handphone di beberapa rekan saya yang menginformasikan, selamat coba lihat ini. Ya, selamat. Saya masih bingung selamat apa. Selamat apa? Yang dapat info pertama itu dari grup editor dari Dinas Pendidikan. Dia Kang selamat apa? Saya bingung, tiba-tiba kasih link. Oh, saya dulu ikut lomba ini, ternyata alhamdulillah juara 1. Saat itu saya sih nggak niat juara ya, cuma tadi ya iseng lagi lah. Bahkan saya membuat karya tulisnya pun tidak berhari-hari seperti itu, hanya mungkin sekitar 1 hari. Tapi karena kebetulan saya masih ingatlah waktu nyusun tesis, sistematikanya seperti apa, masih punya data-data pendukung, jadi nggak ribet lagi nyari data, saya tinggal menyusun kalimat, memasukkannya ke dalam YouTube-nya seperti apa masuknya. Alhamdulillah terpilihlah sebagai juara 1 karena tadi YouTube tadi. Jadi YouTube tidak bisa hanya berprestasi atau mengembangkan sayap di YouTube-nya itu, justru YouTube itu bisa jadi batu lompatan. Saya bisa diundang Dinas Pendidikan sebagai guru model, juga editor, karena lihat via YouTube saya. Kemudian bisa kemarin di Jawa Barat juga berhasil meraih juara 1 karena membuat YouTube tersebut. Jadi jangan berpikir atau pesimis lah, subscriber YouTube masih sedikit, penontonnya masih sedikit. Bukan hanya sekedar itu, YouTube itu hanya sekedar batu loncatan. Kita bisa jadi lebih lah dengan YouTube tersebut, selama kita menggunakannya dengan baik. Sebenarnya kalau kita semua lah itu mencari subscriber, mencari view, itu yang paling mudah adalah membuat konten negatif. Itu konten-konten negatif lebih banyak berkembang dibandingkan konten-konten yang positif dan lebih mudah berkembang. Itu pasti penontonnya pasti lebih banyak. Jadi kalau memang mau membuat hal yang positif, jangan sedih ketika view kita, subscriber kita sedikit. Yang penting itu pengaruh yang kita bawa. Percumalah kita buat suatu channel yang besar, jutaan subscriber, jutaan penonton, tapi membawa dampak negatif kepada jutaan tersebut. Baik kita punya ratusan, ribuan yang menonton, tapi memberikan dampak negatif untuk ribuan orang tersebut. Betul. Itu kalau pengalaman saya dalam YouTube yang baru berapa bulan, saya juga baru 6 bulan ada kali ya. Udah ya, 6 bulan subscribernya sekarang udah di posisi hampir 4.000 ya, 3.600 sampai 3.700. Jadi kalau dari cita-cita yang target itu kan udah melampaui lebih. Yang channel Pena Mr. Bam ini juga baru November, Kang Silvan November, Desember, artinya baru 2 bulan gitu. Dan kalau pakai rumusnya Kang Silvan sebetulnya aman-aman aja sih, kan setahun 1.000 ya. Jadi kalau misalnya sebulan dapat 100 tuh udah terlampaui, dan Pena Mr. Bam tuh udah di track itu. udah ada jadi mudah-mudahan sebenarnya konten-konten yang kita buat saya juga belajar banyak dari Kang Silvan, dari apa yang ditampilkan, kemudian selalu memberikan semangat untuk rajin membuat konten, atau mungkin yang stok tadi itu ya, misalnya kita punya stok konten sehingga kita bisa istiqomah ya, tidak lihat berapa nanti yang nonton, tapi ketika kita konstan untuk menampilkan konten atau program yang kita buat, itu yang bisa jadi kekuatan ya Kang Silvan ya. Iya. Oke Kang Silvan, dari situ kemudian satu lagi nih yang saya dengar Kang Silvan nih juga ada tadi bicaranya kan ada juga ketika pulang mengajar 3 jam digunakan waktu untuk silaturahmi atau menjalankan hobi yang disukai, dan saya tahu tuh kan hobi juga tentang sulap nih. Tentang sulap, meskipun hari ini nggak disuruh sulap nih, biar nggak disuruh sulap.
sejak kapan sebenarnya belajar sulap gitu? Kalau hobi kan sebenarnya saya ada beberapa ya, salah satunya itu ya tadi sulap ini. Saya mulai mengenal sulap itu mungkin sekitar 2015-16an lah. Jadi di kampus itu dulu ada UKM, kalau di sekolah eskul itu tentang sulap. Saya di tingkat akhir, kebetulan di tahun ketiga mungkin baru daftar. Jadi harusnya kan di tingkat pertama, sementara saya baru tertarik di tingkat terakhir. Jadi di tingkat ketiga kalau tidak salah saya baru join ke dalam komunitas tersebut. Kemudian akhirnya ikut beberapa kegiatan tersebut, mulai dari ya kan ada pelatihannya, ada show-nya, ada kewajiban setahun itu minimal tampil di satu panggung misalnya. Mulai dari situlah mulai menekuni hal tersebut. Diajak juga ke komunitas tingkat Kota Bandung, beberapa kali ikut kejuaraan serta event. Ya lumayan lah itu untuk ya cari-cari pengalaman gitu. Kalau uang juga ada sedikit-sedikit dari situ, tapi itu lebih kepada ya hobi lah itu mah ya, cuma iseng-iseng aja. Walaupun beberapa bulan ini setelah pandemi saya off sih dari dunia persulapan karena memang waktunya yang tidak memungkinkan. Kan kita ada kumpul rutin biasanya pesulap itu, kemudian di stop lah kumpulan tersebut karena ternyata ya COVID tidak bisa mengadakan kumpulan atau kerumunan. Beberapa bulan ini sudah mulai aktif kembali, tapi saya masih agak takut ya untuk kembali berkerumun dengan orang-orang luar. Saya memutuskan untuk off dulu dari dunia persulapan. Panggilan manggung pun ya di stop dulu karena memang panggungnya tidak ada saat ini. Biasanya tahun baru itu lumayan rame, sekarang di stop dulu karena memang kerumunan tidak ada. Ya walaupun ada tawaran, saya sih sepertinya akan menolak dulu untuk saat ini, ikuti protokol dari pemerintah, tidak akan ikut kerumunan dulu dan kebetulan kan saya sulapnya itu bukan dengan benda, dengan orang. Jadi ada aliran seperti Deddy Corbuzier kan mentalis, jadi nggak ngilangin benda, nggak ngilangin orang, tapi memang membaca pikiran. Kan itu butuh interaksi dengan orang, butuh berdekatan dengan orang. Kalau jarak jauh memang agak sulit ketika harus melakukan. Kalau interaksi begini bisa? Persiapan interaksi begini dengan seperti ini bisa? Kalau kita siapkan dulu itu bisa. Jadi harus ada. Sulap itu berbeda dengan nyanyi lah yang misalnya nyanyi sekarang langsung jreng bisa nyanyi. Kalau sulap itu harus ada prepare-nya dulu. Sebenarnya bisa sih tidak prepare, tapi hasilnya tidak akan seperti yang kita inginkan. Kebetulan saya agak punya idealisme sendiri, saya nggak mau main sulap kalau main sesuatu yang tidak disiapkan atau tidak prepare dan hasilnya kurang bagus gitu. Saya lebih ke kalau mau saya tampil ya kasih tahu dulu H-1 minggu, H-2 minggu. Karena itu harus latihan dulu lah. Bahkan trik-trik yang sudah dikuasai ketika harus saw ulang itu kalau udah lama harus latihan lagi seperti itu. Beda dengan nyanyi misalnya lupa lirik ya tinggal lihat ke handphone misalnya penonton masih oke kan seperti itu, nggak ada masalah ketika lihat banyak penyanyi tiba-tiba lihat teks untuk nyanyi ya nggak masalah. Tapi kalau sulap kita lagi ngomong depan panggung tiba-tiba lupa redaksinya mau menjelaskan apa nggak etis ketika kita melihat kertas seperti itu, atau kita lupa step-step dari trik kita di depan panggung itu nggak bisa. Makanya saya selalu bilang kalau mau saya main sulap ya harus di prepare dulu, dikasih waktu dulu seperti itu. Terkecuali memang sudah janjian sebelumnya. Ya kalau ini kan aktivitas mengajar kemudian hobi sulap itu ada nggak yang jadi hanya dari sulap itu ngedukung juga proses pembelajaran? Ada nggak? Atau misalnya anak-anak, Pak sulap dulu Pak sebelum belajar Pak, atau gimana? Nah, ada nggak pengalaman yang unik gitu di kelas? Itu gimana tuh? Ada. Jadi sebenarnya kalau secara general dulu ya, semua orang yang punya hobi itu bisa dimasukkan ke dalam pembelajarannya. Orang yang punya hobi misalnya menyanyi itu bisa aja membuat lagu-lagu tentang pembelajaran. Nah, yang sulap juga saya sering kali memasukkan trik-trik sulap ke dalam pembelajaran. Misalnya merubah, kan ada dalam pembelajaran itu talking stick ya, ketika sebuah stick itu dikasih ke siswa nanti diputarkan ke teman-temannya sambil menyanyi. Nah, saya itu ada beberapa trik misalnya dari kain atau dari tali biasa berubah menjadi tongkat misalnya. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam model pembelajaran tersebut. Jadi talking stick tapi dengan ada sedikit nuansa sulapnya, yaitu merubah kertas atau kain jadi stick tadi untuk diputarkan kepada teman-temannya. Sebenarnya ada banyak sekali trik yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Walaupun ada juga beberapa yang memang ya udahlah untuk hiburan aja, atau ada dimasukkan untuk pembelajaran gitu. Kan kadang anak-anak juga jenuh. Dibuat ice breaking ya.
Ya, dibuat ice breaking khusus bisa, dimasukkan ke Hmm. dalam model pembelajaran juga, bisa. Hmm. Sebenarnya kalau zaman sekarang udahlah semua orang tahu ya bahwa yang namanya sulap itu semuanya trik lah, semuanya itu Hmm. adalah kemajuan teknologi, kemajuan pola pola berpikir kita. Intinya kalau sulap itu sebenarnya adalah kemampuan kita untuk bagaimana caranya berpikir di luar dari pemikiran orang lain, sehingga Hmm. orang-orang merasa bingung, "Loh kok bisa gitu?" Olah Padahal kok bisa ya? kalau kita tahu caranya kalau Hmm. tahu caranya itu sesuatu yang sederhana, sesuatu yang mudah. Ya. Tapi karena cara berpikir kita berbeda sehingga orang-orang lihat ya, "Oh bisa gitu, oh kok keren Hmm. sih, oh seperti itu, kok bisa baca pikiran." Padahal Hmm. semuanya itu ada ilmunya. Ada Jadi triknya ya? kalau ada orang yang bilang bahwa sulap itu adalah sihir, sulap itu misalnya adalah mantra, sulap itu pakai jin, saya adalah salah satu orang yang tidak setuju. Karena sejauh yang saya tahu, Hmm. sejauh dari semua orang yang mengajarkan saya sulap, bahkan beberapa juga sudah, keluar masuk TV nasional, semuanya mengatakan ya sulap itu bukan yang namanya ilmu sihir, itu semua adalah Hmm. bagaimana cara manusia berpikir di luar pemikiran normal, dibantu kemajuan teknologi serta alat-alat khusus. Mhm. Oke ya, berarti sesekali memang suka dijadikan sulap nih sebagai sebagai masuk ke materi pembelajaran atau sebagai ice breaking dan pasti anak-anak tuh seneng bahkan ketagihan atau gimana kan? Iya, kadang-kadang kan, kita punya stok trik ya, maksudnya tidak semua Hmm. trik itu apalagi saya kan sebenarnya spesialis mainnya di panggung ya, Hmm. kan ada yang di panggung, ada yang close up, yang di Hmm. depan anak-anak itu ya, kalau saya kan spesialisnya di panggung, banyak triknya. Hmm. Ada kalanya kita memang bukan kehabisan, kita ada stoknya cuman lupa harus pakai yang mana ya, yang ini udah atau belum ya, kayak Iya gitu. benar benar Jadi benar. kadang-kadang, "Pak, ayo Pak, tiap hari itu main sulap," tapi saya sendiri, "Aduh yang ini udah belum ya, yang ini udah belum ya?" Soalnya Gitu. Jadi kan soalnya nggak ada nggak kelis RPP-nya ya ya. iya, nggak ada rem itu kan, nggak kelis ya. Kalau trik-trik yang memang sudah saya masukkan ke RPP sih, ke data ya, apa aja yang udah, tapi Hmm. kadang-kadang kan lagi tengah-tengah lagi bosen, "Pak sulap dong," bosen, ya saya main aja seadanya. Seadanya ya. Seadanya ini maksudnya udah disiapkan sih sebenarnya kartu dan Hmm. sebagainya, tapi nggak direncanakan untuk dimainkan gitu. Hmm. Jadi sudah ada alat dan sebagainya udah siap, tapi tidak ada rencana untuk dimainkan saat itu. Kadang-kadang Hmm. adalah momen-momen seperti itu dan Hmm. tadi sih emang kurang bagus sebenarnya karena Hmm. belum benar-benar matang persiapannya. Tapi ya Hmm. ini kan hanya untuk hiburan anak-anak lah, beda Iya, bukan iya. profesional untuk ke klien dan sebagainya. Namanya juga guru ya. Kalau guru tuh banyak 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 bukan banyak akalnya ya. Kadang-kadang yang membuka pikiran mereka aja. Sok, ya Bapak nih mau sulap nih. Uang 1 lembar bisa jadi 2 lembar. Coba pinjam uang kamu. Wah, anak-anak ngeluarinnya uangnya 50 ribuan. Saya ganti aja kasih uang 2002. Kan Bapak bilang bukan jumlah, tapi uangnya bertambah dari 1 menjadi 2. Itu mah akal-akalan, bukan sulap itu Ya mah. gimana lah, diatur-atur itu. Diatur-atur. Yang penting mah belajar happy aja. Nah, terus ini apa? Tadi kan udah bicara tentang apa? Tentang YouTube, terus mengajar gitu. Kemudian satu lagi nih yang ini kan kabar gembira buat Kang Silvan, kabar gembira. Saya juga senang dengarnya ketika Kang Silvan masuk ke PNS, tapi juga ada rasa sedih sih yang sama-sama kita di Taruna Bakti pasti akan ya berpisah ya meskipun apa kita bisa bisa komunikasi terus gitu. Nah, dari proses PNS ini ada nggak misalnya, ini sudah berapa kali proses ikut PNS atau nyangka nggak tiba-tiba dalam tahun ini memang terpanggil untuk jadi PNS? Ya pertama-tama sih alhamdulillah ya bisa sampai pada tahap sejauh ini. Mohon doanya saja semoga sampai akhir nanti Hmm, sampai resmi bisa menjadi PNS karena sekarang kan, proses masih berjalan lah, masih belum berjalan ya. ACC Jadi 100%, CPNS. tapi masih CPNS. Hmm, Semoga, mohon doanya semoga lancar hmm, sampai akhir. Kalau pengalaman sendiri, ini adalah pengalaman kedua saya ikut CPNS. hmm, Yang pertama itu tahun 2018, waktu hmm. saya masih kuliah S2, S2 ya. mungkin karena mungkin tidak konsen ya, baik dari tugas kuliahnya masih banyak, Hmm, kemudian ada kewajiban mengajar, hmm, ditambah belajar CPNS yang tidak maksimal ya, hmm, belum rezekinya lah di tahun hmm, 2018 itu. Kemudian, coba lagi lah di
Sejujurnya di 2019 ini pun saya tidak ada target untuk lolos, karena saya merasa pola belajar saya tidak sebaik waktu 2018. Jadi 2018 itu saya merasa sudah lumayan pol-polan lah belajarnya di tengah kesibukan saya. Sementara 2019 saya cenderung agak, ya sudahlah gitu, maksudnya tetap belajar tapi tidak Tidak terlalu semaksimal yang memaksakan tahun sekali pertama ya. gitu. Kalau tahun 2018 agak cenderung kayak memaksakan, pingin banget gitu. Kalau 2019 ya sudahlah seadanya. Misalnya belajar nggak terlalu memaksakan. Kalau memang udah mulai agak butek, di stop dulu. Nanti kita lanjut lagi sudah agak enakan. Setelah itu belajar lagi. Tapi ya konstan sih, tetap belajar walaupun tidak se-ekstrim waktu ke 2018 seperti itu. Alhamdulillah 2019 lolos di Provinsi Jawa Barat. Sekarang sedang proses pembuatan NIP serta SK. Mohon doanya semoga baik dari NIP maupun SK-nya bisa segera terbit seperti itu. Alhamdulillah semoga bisa lancar. Untuk proses sendiri saya merasa ada banyak hikmahnya, ada banyak hal yang harus disyukuri. Saya merasa bukan orang yang baik, mungkin lebih banyak orang lebih baik daripada saya. Saya merasa bukan orang yang pintar, masih banyak orang yang lebih pintar dari saya, tapi saya bersyukur banyak orang-orang yang mau mendoakan saya sampai pada titik saat ini. Saya yakin ini bukan semata-mata karena usaha saya, bukan karena saya pintar, bukan saya karena orang baik, tapi alhamdulillahnya banyak orang-orang baik yang mendoakan saya hingga bisa mencapai ke titik saat ini. Makanya sampai saat ini pun saya tetap mohon doanya semoga bisa diberi kelancaran sampai turunnya SK, sampai penempatan, sampai nanti pada akhirnya bisa full 100% menjadi PNS dan mengabdi kepada negara. Siap. Wih, luar biasa. Terus Kang Silvan dengan pengalaman mengajar ya, dengan mengajar kemudian berinteraksi dengan beberapa guru tadi pernah di 2 sekolah gitu. Ada nggak hal yang yang terbesit ketika inilah tantangan guru ke depan gitu, yang harus kita bisa lakukan gitu, karena dengan eranya pandemi seperti ini, kemudian tadi ada melakukan inovasi, meskipun kadang-kadang betul ya keisengan kita tuh suatu saat itu bisa jadi semacam jalan gitu ya, iseng gitu. Saya berpikir dulu sudah punya channel YouTube gitu kan, tapi karena dari email pribadi Bambang Purwanto gitu ya, pingin nih nge-brandingin Mr. Bam, hanya bikin channel Pena Mr. Bam di bulan November, terus bikin konten apa gitu ya, iseng tuh ngajak ngobrol aja nih. Kayaknya sekarang ngajak ngobrol tuh jadi acara yang seru-seru juga gitu, kita dengerin meskipun kadang-kadang panjang gitu dengerin, tapi karena masa pandemi ini nggak ada kerjaan orang gitu ya, akhirnya juga senang juga kita dengar orang ngobrol gitu ya, suka senang lihatnya. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu, Kang Silvan, ada nggak gambaran ke depan bahwa tantangan apa sih yang justru terberat bagi kita semuanya sebagai guru untuk menghadapi era abad 21 dengan revolusi industri 4.0, masa nanti udah ada masyarakat 5.0 dan sebagainya, yang kira-kira ke depan tantangan apa sih buat kita sebagai guru-guru yang harus kita persiapkan? Kalau dari saya pribadi sih tantangan yang paling berat saat ini itu adalah bagaimana membina moral serta karakter dari peserta didik. Kalau kita perhatikan beberapa tahun kebelakangan kita fokus bagaimana membina pengetahuan siswa. Makanya kan sekarang banyak tuh siswa kita yang olimpiade menang tingkat internasional fisika, kimia dan sebagainya, itu banyak sekali yang juara. Tapi kita lihat ketika di dalam negeri sendiri ternyata banyak anak-anak yang moralnya itu terkikis, karakternya terkikis. Banyak anak-anak yang mulai tawuran, minum minuman keras, narkoba dan sebagainya, dan itu merokok itu apalagi mungkin dulu waktu saya SMP mungkin ya, merokok itu menjadi sesuatu yang wow dipelajari, maksudnya tidak semua anak mau mencoba merokok, lagi masih takut lah pada zaman itu. Kalau zaman sekarang di SMP, SMA merokok itu jadi sesuatu yang wajar. Jadi anak-anak rata-rata sudah mencoba merokok pada saat ini. Padahal pada zaman saya itu sesuatu yang sangat ditakutkan, dihindari dan sebagainya. Saya tidak merokok saat ini karena satu, saya waktu zaman SMP, SMA itu tidak mencoba
Mungkin kalau saya mulai mencoba, saat ini saya juga jadi perokok. Tapi karena saya tidak mencoba untuk merokok pada awalnya, tidak ketagihan ya sampai sekarang nanggung, udahlah jangan ngerokok sekalian gitu. Toh saya nggak tahu, kata orang nikmatnya nggak tahu dari awal, jadi ya udah sekalian aja nggak tahu. Tapi ketika kita coba-coba, kalau iman kita nggak kuat lah misalnya, ya mungkin akan keterusan. Sama halnya dengan narkoba, dengan minuman keras. Ini mah miras misalnya, coba-coba aja lah, diminum seteguk 2 teguk ternyata enak dan sebagainya, keterusan lah akhirnya sampai nanti dewasa misalnya. Dan saat dewasa, saat kita sudah mulai paham bahwa hal-hal tersebut ada hal yang buruk, kita sulit sekali meninggalkan hal tersebut. Sekarang banyak kok yang bayar jutaan rupiah untuk bisa berhenti merokok. Teman saya ada jadi praktisi hipnotis, dia membuka kelas untuk berhenti merokok. Jadi seperti di hipnotis itu beberapa kali terapi untuk berhenti merokok, dan itu biayanya lumayan. Jadi maksud saya ketika ada hal-hal, kenapa sekolah melarang A, B, C, D, E, F, G? Menurut saya itu karena untuk membiasakan anak-anak. Anak-anak zaman sekarang itu tidak bisa memilih secara dewasa, karena mereka memang belum dewasa. Merokok itu boleh, tapi setelah kalian dewasa. Karena saat kalian dewasa, kalian tahu bahwa rokok itu punya zat adiktif, pengaruhnya apa, jeleknya apa. Ketika kalian dewasa, kalian punya pilihan mau menerima resiko itu atau tidak. Sementara anak-anak itu yang penting gaul, yang penting Gaya keren. enak saja, belum cukup dewasa untuk ya keren aja. Dia belum cukup dewasa lah untuk paham bahwa ada loh hal-hal yang dipertimbangkan secara dewasa ketika ingin melakukan sesuatu. Kenapa anak sekolah nggak boleh merokok? Ini terlepas dari agama ya, atau ditato lah misalnya, terlepas dari agama ya, karena mereka belum cukup dewasa untuk hal-hal seperti itu. Apakah mereka sudah tahu bahwa ketika ditato itu bisa permanen, kalaupun dihapus itu sulit sekali. Cap masyarakat pada orang bertato, kemudian sulit kerja ketika bertato. Anak-anak itu masih mikir, oh itu keren. Mereka belum punya pemikiran dewasa yang menyatakan bahwa siap resiko dari ditato tadi misalnya. Nah, tugas kita sebagai guru adalah memberitahukan, mendidik mereka supaya mereka paham bahwa saat ini kalian belum cukup dewasa untuk membuat suatu pilihan yang dewasa. Ketika kalian dewasa nanti, ketika kalian sudah punya pola pikir dewasa, kalian mau merokok kah atau hal lain pun, kalian sudah punya bekal untuk memilih mana yang terbaik, mana yang tidak. Seperti saya, karena dari kecilnya tidak merokok, ketika kuliah mulai dewasa, ketika teman-teman hampir satu kelas sudah merokok semua, saya sudah punya pola pikir ternyata dari teman-teman saya ya, ada yang mau berhenti susah katanya. Kemudian jadi mau lari itu jadi sesak napas, kesehatannya berkurang dan sebagainya. Dari situ saya mulai berpikir bahwa ya udahlah mending sekalian tidak merokok. Nah, tugas pendidikan saat ini adalah bagaimana mengajarkan anak-anak untuk tidak melakukan sesuatu yang belum bisa mereka pertanggungjawabkan. Berkelahi itu boleh kalau membela diri kok, berkelahi itu boleh kok kalau ada alasannya hal yang positif, tapi masih remaja itu masih darah panas lah, pasti berkelahi itu hanya sekedar emosi, bukan untuk melindungi sesuatu, untuk mempertahankan sesuatu. Kalau kita misalnya dipalak orang atau dimaling orang, hanya membela diri ya nggak masalah berkelahi, tapi apakah kalian sudah tahu resikonya ketika berkelahi? Bisa aja kan kita tiba-tiba ada yang nyopet nih, kita ngajak tarung sih sama pencopetnya, ternyata dia bawa pisau, kemudian musuh kalian meninggal, sudah tahu resiko itu atau enggak? Itu yang sederhana, apalagi yang pada tawuran. Kalau yang tadi mending kan sedang mencopet, membela diri. Ini tawuran yang kadang-kadang alasannya itu bukan masalah dari dia. Temannya itu lagi punya masalah dengan sekolah lain, diajak tawuran, dia ikut-ikut aja. Yang meninggalnya bukan teman dia, malah mungkin dirinya sendiri. Karena saat dia akan tawuran, dia belum tahu ada risiko dari pilihan yang dia ambil. Dan anak-anak zaman sekarang belum cukup dewasa untuk memahami risiko dari setiap pilihan mereka. Makanya karakter anak zaman sekarang mungkin banyak yang seperti itu, karena ya tadi, apalagi di era globalisasi seperti ini, semua informasi itu banyak sekali yang masuk, anak-anak tidak punya kemampuan untuk menyaring. Tugas kita sebagai guru adalah menguatkan karakter mereka, sehingga mereka punya fondasi yang kuat untuk mengatakan tidak, atau mereka minimal punya pemikiran yang cukup dewasa untuk memahami bahwa apa yang mereka ambil itu punya resiko. Banyak juga anak-anak kan yang rambutnya misalnya gondrong dan sebagainya ya, ada resikonya juga. Kalau memang kalian ingin rambut gondrong, nanti ada waktunya, misalnya sudah kuliah,
kan Boleh sudah kuliah, panjang ya. boleh panjang, dan kalian sudah cukup dewasa paham kalau rambut Hmm, saya gondrong ada resiko-resiko yang harus hmm, diterima, misalnya dianggap orang lah nggak rapih dia mah atau sebagainya dan iya. seterusnya. Itu ada resiko-resiko dewasa yang anak-anak belum sanggup terima. Mhm, Karena itu tugas kita untuk memberikan karakter-karakter kuat sebagai patokan supaya nanti mereka pancek lah istilahnya dengan hmm, karakter yang kita anggap benar. Kemudian hmm, setelah dewasa, tinggal mereka memilih apakah karakter yang kita ajarkan itu sudah sesuai dengan mereka atau mhm, tidak. Karena tidak perlu kita pungkiri ya bahwa karakter yang hmm. kita ajarkan hari ini mungkin akan berbeda di masa depan. Betul, Tata betul, krama yang betul. kita ajarkan hari ini mungkin tidak akan sesuai dengan tata krama di masa depan. Jadi kita hanya bisa mengajarkan hal-hal baik pada saat ini, karakternya, serta pondasinya. Setelah Mhm, dewasa nanti, mangga itu tanggung jawab pribadi masing-masing mau menentukan pilihan seperti apa selama kita sudah tahu resiko dari setiap pilihan yang kita ambil. hmm. Ini PPKN banget nih, Oh ya, sesuai dengan keilmuannya. Jadi nyambung dengan saya misalnya kalau dari TIK itu kan ada kemampuan ya, TIK tuh sangat berpengaruh sekali ya ketika teknologi begitu deras, harus informasi begitu banyak tanpa misalnya punya kemampuan menyaring informasi, kemudian apa yang harus dilakukan. Tugas kita tidak hanya sebatas anak-anak tahu gitu. Misalnya memberikan tahu ini loh ada zebra cross ya. Zebra cross itu tempat untuk penyeberangan jalan. Tapi ketika dilakukan oleh anak-anak, anak-anak ya nyebrang mah di mana we gitu kan. Nah, itu memang tugas kita sebagai guru tidak hanya memberikan sampai ke level dia tahu, tapi bagaimana mereka juga mau melakukan sesuai dengan apa ya, pengetahuan yang memang itu menjadi norma-norma atau nilai-nilai kebaikan gitu. Itu yang sepertinya tugas yang sangat sangat menantang kita semua sebagai guru di di tahun-tahun berikutnya, apalagi di masa pandemi ini gitu. Saya sampai dengar gini Kang Silvan, wah gara-gara anak-anaknya ke sekolah nih, karakter anak tuh malah jadi apa ya, nggak baik gitu ya, gitu. Jadi di rumah nggak disiplin dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau ujung-ujungnya maaf misalnya menyalahkan guru juga kan ya repot juga ya. Padahal anak-anak sebetulnya sedang berada di rumah gitu kan, sedang berada di rumah, dan ini jadi tantangan kita sehingga sesungguhnya tugas membuat karakter anak-anak kita adalah jadi tugas kewajiban bersama kita guru-guru di sekolah, kemudian orang tua di rumah, dan termasuk faktor luar ya, lingkungan. Anak-anak kita tuh atau murid-murid kita tuh bermain di mana saja atau di komunitas apa saja, kan itu sangat 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 berpengaruh gitu. Oke, Mas Ilvan, ini luar biasa ya, kita ngobrol tuh lumayan cukup, kalau udah ngobrol nggak kerasa gitu ya. Kang oh siapa ya. nih? Ini kan jalan terus gitu ya waktunya gitu. Asik gitu ya kalau memang materinya tadi kita sudah ngobrol tentang bagaimana kiprah ngajar, kemudian membuat inovasi dengan YouTube, tadi bicara juga tentang sulap, kemudian tantangan ke depan untuk kita sebagai pendidik ya, sebagai guru gitu. Nah, Kang Sipan, kalau misalnya eh, kira-kira apa yang bisa dibagikan buat Bapak Ibu guru, sobat juara yang nanti nonton di tayangan ini, karena saya suka share gitu link YouTube ini ke beberapa komunitas guru. Apa sih yang ingin disampaikan kepada teman-teman kita yang seprofesi dengan kita sebagai sebagai guru? Kalau dari saya, pesan-pesan bukan untuk guru-guru, mungkin lebih Hmm. kepada diri saya sendiri, sebagai seorang guru yang hidup di zaman yang terus berkembang sangat pesat, kita tidak bisa lupa, kita harus terus belajar dan terus berinovasi. Karena kalau kita lupa belajar, tidak berinovasi, kita sebagai guru akan tergerus oleh zaman. Zaman terus berubah, kita harus mempelajari perubahan tersebut, zaman terus melakukan sesuatu hal-hal yang berbeda, kita harus berinovasi untuk menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut. Maka tugas seorang guru ini bukan hanya mengajar, tapi seorang guru juga harus belajar. Bukan belajar hanya dari buku,
tapi dari lingkungan, bahkan kita harus juga belajar dari anak didik kita. Seperti itu, karena guru itu bukan hanya pengajar, tapi juga seorang yang belajar. Oke, luar biasa, keren banget. Ya, nah di tayangan ini saya suka berikan challenge ya. Kalau misalnya lihat tayangan YouTube lain gitu, saya kayak Putri Tanjung saya sebutkan nih. Saya selalu sebutkan Putri Tanjung karena yang saya lihat dia gitu ya. Maksudnya tuh dia suka memberikan pertanyaan kepada tamunya atau narasumbernya, dan sama ini saya lakukan gitu karena buat saya sih ini baik gitu ya. Jadi kalau misalnya Kang Silvan 5 tahun yang akan datang nonton tayangan ini ya, apa yang mau disampaikan buat diri sendiri gitu. Kebayangkan Kang Silvan 5 tahun kemudian nonton tayangan ini lagi terus mau bilang buat diri sendiri gitu kan. Apa yang kira-kira Kang Silvan mau sampaikan buat diri sendiri gitu? Mungkin saya akan bilang, "Hei kamu pernah seidealis ini. Maka cobalah kembali idealis di tengah semua kejenuhan, di tengah semua kebosanan yang kamu alami saat ini. Kamu pernah seidealis ini, kamu pasti bisa kembali menjadi idealis." Wih, luar biasa. Nanti kita lihat 5 tahun ke depan ya. 5 tahun ke depan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan Amin. Kang Silvan 5 tahun ke depan apa masih sendiri atau gimana ya kira-kira? Atau sudah Kita lihat nanti ya. kita lihat nanti. Kita lihat nanti ya. Jangan-jangan sudah ada 5 tahun ke depan sudah punya anak gitu ya. Misalnya ya umur berapa tahun gitu Kang Silvan gitu ya. Itu kan harapan dan doa ya. Jadi ini pertanyaan yang apa ya? Ya bikin seru-seruan aja lah. Tapi kalau ditonton nanti 5 tahun ke depan sih kayaknya senyum-senyum gitu ya. Nah, Ya. kemudian ini kita juga kasih challenge. Saya biasa bikin namanya kalimat bahagia. Kalimat bahagia ini sebenarnya kalimat penyemangat saja sih, satu kalimat, tapi ini bisa jadi semacam apa ya, penyemangat buat kita. Ketika kita menyampaikan atau kita menuliskan, orang lain membacanya atau orang lain mendengarnya, kita juga ikut tergugah. Sama seperti halnya di website saya penamisterbams.id, itu kita setiap hari menampilkan kalimat-kalimat bahagia, meskipun nggak konstan sih, sempat berhenti dulu gitu ya, tidak full tiap hari, tapi di channel ini kita juga ingin memberikan tantangan nih buat para narasumber ya, tamu yang ada di sini, bikin satu kalimat. Boleh dong Kang Silvan, satu kalimat buat kita semua. Oke, kalimat dari saya, terlepas dari semua yang telah kita hadapi, ada banyak hal yang harus kita syukuri. Tetap berjuang, tetap bersyukur. Luar biasa. Terima kasih. Dan kalau misalnya video ini ditonton oleh teman-teman guru, apalagi barangkali ini jadi tahun yang hanya berpisah dari Taruna Bakti, Kang Silvan berada di tempat tugas yang lain, kemudian juga Kang Silvan punya murid-murid yang bersama di kelas, belajar bersama, dan tadi bilang ketika tertawa bahagia bersama anak-anak dengan kelucuan-kelucuan yang ada, itulah yang membuat ternyata kita bikin semangat untuk berada di kelas, untuk berada di sekolah. Apa yang ingin Kang Silvan sampaikan buat teman-teman atau buat peserta didik yang pernah belajar sama Kang Silvan? Yang pertama, jelas saya mau minta maaf karena baik bagaimanapun saya merasa dibandingkan kelebihan, saya mempunyai lebih banyak kekurangan. Selama mengajar pun mungkin saya tidak sebaik yang orang pikir, pasti banyak kekurangannya, banyak hal yang miss-nya dari saya. Jadi yang pertama ingin saya katakan, saya meminta maaf selama saya mengajar, selama saya bekerja sama, barangkali ada banyak hal yang masih kurang dari saya, ada banyak hal yang miss dari saya, karena biar bagaimanapun saya tetap manusia biasa, tentunya tempatnya dari berbagai kesalahan. Yang kedua, saya ingin ucapkan terima kasih karena tempat ini adalah tempat pertama saya secara profesional itu bekerja, tempat pertama di mana saya belajar tentang bagaimana dunia pendidikan yang sebenarnya.
Sebelum saya dulunya belajar teori pendidikan yang dalam prakteknya itu banyak hal yang berbeda, ini merupakan tempat belajar pertama saya mengenai praktek dunia pendidikan yang sesungguhnya, juga tempat saya belajar tentang dunia pekerjaan yang sesungguhnya. Ternyata, terlepas dari semua pelajaran teori yang telah saya pelajari, ada banyak hal yang harus saya pelajari ulang, ada banyak hal yang belum saya pahami, dan ada banyak hal yang ternyata unik untuk digali. Ada banyak hal yang kita sebagai guru tidak sadari dan semua itu hanya bisa dijawab oleh waktu, oleh pengalaman. Semoga selepas dari semua pengalaman ini kita bisa menjadi guru yang lebih baik. Seperti saya bilang tadi, kita sebagai guru bukan hanya mengajarkan, tapi kita juga belajar. Dan saat ini saya sedang belajar dari pengalaman beberapa tahun menjadi guru di sini. Banyak hal yang saya pelajari dan semoga kedepannya pun saya tetap punya semangat untuk mempelajari banyak hal dimanapun dan dengan siapapun saya berada saat itu. Kalau buat anak-anak gimana, Kang Silvan? Kalau untuk anak-anak, yang pertama tadi pasti ya minta maaf, ternyata selama mengajar mungkin ada yang terlewat, atau selama bercandaan ada yang berlebihan. Sebagai guru mungkin belum bisa menjadi guru yang ideal, menjadi guru yang kalian inginkan. Jadi mohon maaf jika selama guru Bapak masih banyak sekali kekurangan. Terima kasih mengajarkan banyak hal kepada Bapak, dibandingkan mengajarkan saya lebih banyak belajar dari anak-anak. Jadi maaf dan terima kasih untuk semuanya. Saya banyak belajar dan sedikit mengajarkan hal kepada anak-anak sekalian. Ya. Oke, sudah ada sedih sedikit. Jadi benar karena apa ya, jadi ngerasa apa ya? Nah, karena pernah bareng aja. Ya, apa ya? Kadang gitu Kang Stefan, saya suka mudah terharu ketika saya pernah bareng, gitu kan, kerja bareng di sekolah ini gitu. Banyak hal yang kita lakukan bersama, gitu kan, kerjaan membantu Pak Imam, OSIS atau yang lainnya. Tapi mudah-mudahan ini justru jadi obat penguat lah bahwa Allah sudah punya rencana yang luar biasa, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Hari ini kita bisa mengabadikan di sini sehingga ini bisa disaksikan sebagai bukti bahwa kita akan terus berkarya, kita akan terus berinovasi. Terima kasih Kang Silvan sudah bareng berada di channel ini, juga di dunia nyatanya kita kerja bareng di Taruna Bakti. Semoga nanti Kang Silvan di tempat yang baru juga akan lebih berkembang dengan apa yang sudah dialami, kemudian apa yang sudah diterima di bangku kuliah, kemudian di pengalaman-pengalaman saat berada di SMP Taruna Bakti. Kang Silvan, terima kasih sudah mampir di channel ini. Ya, rasanya ingin nangis tapi coba ditahan saja. Apalagi ngerasa ke Kang Silvan adik satu alma mater gitu, itu yang membuat saya semakin bangga gitu ya, bahwa kita bisa lakukan yang terbaik ketika kita belajar untuk sabar, tenang, istiqomah, yakin semuanya ada yang mengatur, dan Tuhan hari ini sudah mengatur yang terbaik untuk kita semuanya. Sehat selalu Kang Silvan, salam buat orang tua, semoga lancar-lancar aja, sehingga nanti betul-betul sudah klub sebagai PNS, dan jangan lupa juga apa ya, tetap berkomunikasi dengan kami, dan apa ya, banyak hal yang sudah jadi kenangan di SMP Taruna Bakti ya. Terima kasih Kang Silvan sudah hadir di channel ini. Mudah-mudahan saya pun bisa konstan bikin konten-konten yang memang bermanfaat ya. Kita sebagai penyeimbang dengan konten-konten yang berbeda, konten-konten yang indikasinya kurang baik, kita harus lawan dengan konten-konten yang memang sebagai penyeimbang. Terima kasih Kang Silvan, mudah-mudahan kehadiran ini, berbagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi.